Pak, pertanyaan saya gini, terhadap umat Islam, saya tanya gini, apakah kalian itu terlalu jijik mengizinkan kami ibadah? Apa sih dalam hati kalian gitu? Sampai Kalau kalian saya, Mbak, segitunya. kalau saya Kami, pribadi nih, Pak, Mbak. bentar Bang, kalian kalau boleh bertanya kepada kami terganggu nggak ya dengan suara toa 5 kali sehari? Pak, itu hal negatif loh Pak. Desakan masyarakat yang bersifat negatif kok diizinin? Sekarang saya tanya, itu RT ngizinin Pak ngegebukin kaca rumah villa? Saya tanya itu RT-nya ngebolehin ngancurin jendelanya rumah itu, mata-matain salib. Itu RT-nya gimana? Desakan Sekarang apa? gini Mbak, Ini dilindungin ini, ada undang-undangnya. saya Jadi sudah kenapa? tahu. Kenapa orang-orang diizinkan kok beribadah, kenapa dilarang? Ini yang sampai detik ini, tanyakanlah pada hati dan jiwa kalian, kenapa orang beribadah harus dijahilin gitu. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan salah satu umat muslim. Dari diskusi kali ini, membahas apa yang sedang viral, yaitu retret pelajar yang berakhir dibubarkan oleh warga. Kita bisa menyimpulkan apakah ada kebaikan dalam beragama dan adakah rasa toleransi di dalam agama. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini. Tentunya bisa menambah wawasan serta menguatkan iman kekristenan kita. Itu bahkan untuk digunakan untuk hal yang positif. Sabar, itu digunakan untuk hal positif, kalian marah. Tapi kalau villa diadakan untuk hal yang negatif, kalian kayaknya santai ya. Begini loh. Ya. Udah Agatha. Iya, orang misa pun nggak boleh sekarang ya. Ya kasih waktu silakan. Kasih waktu saya ngomong sebentar. Pakai data, dibuka aja datanya Pak Salsi. Saya tidak mau menyampaikan data, saya cuma mau mengomongkan seperti ini. Loh, jangan Bapak sok tahu. Tadi Bapak bilang kan, saya nggak mau komentar terkait itu, saya nggak tahu apa-apa. Ini saya bacakan Bapak punya selengkapnya ya. data. Saya bacakan selengkapnya ya. Kronologi. Dibuka aja kameranya, silakan dibuka aja kameranya. Ya, Kita biar tahu. Nih, saya bacakan ini dari Detik Jabar. Ya, saya buka ini Detik Jabar. Ini caranya, gimana caranya balik kamera? Saya masih awam ini. Dipencet aja itu, dibalik ada tanda kayak kamera, pencet sekali lagi. Oh gitu. Nah, itu ketutup Pak. Coba nih ya, saya bantu buka ya. Tunggu. Villa ya teman-teman. Belum kebuka Pak kameranya. Belum kebuka kameranya, malah ketutup. Saya buka dulu. Oke. Nah, ya silakan. Waduh, ini lampunya nggak terang ini Bunda. Aman, terang banget jelas. Bukan di tempat saya, Nih. Ini saya bacakan ya. Ini saya bacakan. Nih. Kelihatan nggak ini? Apa judulnya dari atas? Detik Jabar. Ya. Oke, Detik Jabar. Ini sebuah rumah singgah yang berada di Kampung Tangkil, Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, diduga dirusak sejumlah orang akibat digunakan ibadah. Ya, akibat digunakan ibadah. Terus pemerintah desa setempat memberi penjelasan soal kejadian itu. Rumah tersebut sebelumnya difungsikan untuk aktivitas peternakan. Namun saat digunakan untuk kegiatan ibadah, muncul penolakan dari warga dan berujung insiden perusakan pada Jumat 27 bulan 6 kemarin. Kepala Desa Tangkil Ijang Sihabudin menjelaskan kronologi insiden tersebut. Dalam dokumen yang diterima Detik Jabar disebutkan jika bangunan itu telah beberapa kali berganti fungsi sebelum dijadikan tempat tinggal. Nah, terus lagi di sini. Tempat tersebut sebelumnya digunakan untuk produk pemipilan jagung, terus menjadi ternak domba dan berubah menjadi peternakan ayam. Sekarang menjadi rumah tinggal. Tulis Ijang dalam dokumen kronologi yang diterima Detik Jabar. Dalam keterangan itu dijelaskan, ketegangan disebut mulai muncul sejak April 2025. Saat warga mengetahui rumah itu dipakai untuk misa. Nah, ini saya baca ya.
Terus kejadian berawal pada bulan April 2005 di mana di rumah tersebut ada kegiatan misa. Maka ketua RT mewakili masyarakat mendatangi pemilik rumah menyampaikan keberatan masyarakat dengan kegiatan misa tersebut, ujar Ijang. Nah, masalah berlanjut awal Juni 2025 menjelang Idul Adha. Saat itu perwakilan pemilik rumah mengabarkan akan ada tamu dalam jumlah besar. Ya. Nah, selanjutnya menjelang Idul Adha sekitar awal bulan Juni ada perwakilan pemilik rumah yang mendatangi ketua RT memberitahukan di rumah tersebut akan kedatangan tamu sebanyak kurang lebih 130 orang dengan kendaraan 15 mobil dan ketua RT mempersilahkan, tetapi jangan ada kegiatan peribadatan lagi. Ternyata pada kenyataannya ada kegiatan peribadahan, ungkap ketua RT. Nah, terus pada hari kegiatan berlangsung, ketua RT kembali mendatangi rumah tersebut dan menemukan 2 bus bertuliskan Kementerian Agama serta 13 mobil pribadi. Keberatan kembali disampaikan warga. Selanjutnya ketua RT mendatangi rumah tersebut dan di sana ada 2 bus. Di bus bertuliskan Kementerian Agama dan 13 mobil serta ketua RT menyampaikan keberatan masyarakat terhadap kegiatan peribadatan tersebut. Tetapi oleh pihak mereka, pemilik rumah maksudnya, tidak direspon dengan baik, kata Pak RT. Nah, permintaan untuk menggelar kegiatan kembali diajukan oleh adik pemilik rumah, namun kembali ditolak karena kekhawatiran akan respon masyarakat. Pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2025, adik pemilik rumah meminta izin kepada ketua RT untuk mengadakan kegiatan lagi pada hari Jumat, tanggal 27 Juni 2025. Ketua RT tidak mengizinkan dan meminta dibatalkan karena dikhawatirkan respon masyarakat yang tidak baik. Namun kegiatan kembali berlangsung pada 27 Juni. Laporan warga masuk ke pemerintah desa disertai video dan tim Forkopimcam turun ke lokasi bersama kepala desa, ketua MUI dan ketua RT. Pada hari Jumat tanggal 27 Juni ada laporan ke aparat bahwa di rumah tinggal tersebut ada kegiatan peribadatan dan video kegiatan peribadatan di rumah tinggal tersebut. Maka pada hari itu juga pukul 10 WIB, Forkopimcam dan Kades Tangkil, ketua MUI serta ketua RT mendatangi rumah tersebut untuk memediasi. Ternyata adik pemilik rumah tetap mempertahankan argumentasinya dan tidak ada titik temu. Selanjutnya pertemuan tersebut tidak berlanjut karena akan melaksanakan sholat Jumat. Itu tertulisnya seperti itu. Setelah mediasi tidak membuahkan hasil, Forkopimcam dan pemerintah desa bersepakat untuk menyusun surat teguran. Forkopimcam, ketua MUI dan kepala desa Tangkil bersepakat rencana akan membuat surat teguran tertulis terhadap pemilik rumah tersebut. Namun pada sore harinya situasi berubah. Insiden terjadi sekitar pukul 14.00 WIB. Pada pukul 14.00 WIB, hari Jumat tanggal 27 Juni 2025, secara spontan masyarakat melakukan insiden perusakan rumah tinggal tersebut. Pemerintah desa menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar ketegangan tidak meluas dan permasalahan dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Insiden penggerudukan oleh warga viral di media sosial. Nah, itu data-data yang bisa saya baca. Berarti di situ ada etikat baik kan dan memberitahukan kan bahwa mereka minta izin mau ada acara, ya kan, ada misa. Kenapa nggak diizinin? Ada apa? Kenapa? Kalau misal Kan udah izin nih, udah izin dan itu pun tidak hampir tiap minggu kan, bahkan itu baru dimulai April akhir gitu kan. Pertama misa, yang kedua retreat. Itu kan masih di 25 Juni itu yang sama, di tanggal yang sama izinnya. Kenapa nggak diizinin? Apa sih salahnya? berarti Jelas kan, minta izin dulu. Tadi kan Pak Riko bilangnya, bentar ya Pak Sabili ya. Pak Riko bilangnya, takutnya ya minta izin futsal, tahu-taunya ada ini gitu kan. Ini jelas, kegiatannya pas diinin pun juga jelas gitu, izin lagi. Dan itu minta izinnya berkali-kali. Ada apa sih sebenarnya? Ya kan? Minta izin berkali-kali, kenapa tidak diizinkan? Apakah orang gitu dilarang? Bukannya yang saya tahu menurut Undang-Undang Dasar saja ya,
Orang memeluk agama itu dilindungi, beribadah pun dilindungi. Pertanyaan saya gini Pak, kalau ada orang sholat id sampai ke rumah-rumah warga, emang ini izin? Ini banyak kasusnya Pak, saya sering Pak. Bahkan saya depan rumah saya juga pernah gitu kan. Bahkan ini sampai ke jalanan, ini sampai ditutup jalan gitu. Ini gimana ibadah kayak gini? Orang Kristen tadi toleransi ya, kita bicara toleransi ya. Ini ada nggak sih izinnya kayak gitu? Ini jalan umum loh sebenarnya. Tapi ya it's okay lah ya. Kami kan minoritas, kami bukan siapa-siapa. Yang ingat ya tadi ya Pak, intinya ya Pak Sabili ya, itu cuman hanya beberapa. Pertama misa, yang kedua retreat, yang kedua ini minta izinnya susah sekali, berkali-kali minta izin nggak direstui, katanya tiap minggu. Mulainya kan baru akhir April kemarin gitu ya. Ini dalam kurun waktu retreat itu memang cuma setahun sekali, yang satu misa. Ada salib, rumah saya juga ada salib. Kalau ketimbang palang salib saya besar, bisa saya tunjukkan. Tapi apakah saya harus izin dulu dengan demikian? Ada apa sih sebenarnya? Kalau nggak suka ya memang susah ya. Gini ya, berat emang. Gini ya, kalau itu kalau menurut pendapat saya, menurut hemat saya, begini. Terkadang kan ada satu daerah itu yang memang maaf, yang seperti saya bilang tadi itu, Islam sendiri itu terdiri dari banyak golongan, ya. Islam sendiri itu terjadi banyak golongan. Karena di Islam sudah dijelaskan, Rasulullah sudah bersabda bahwa Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Seperti yang saya bilang tadi ya, ada yang daerahnya itu ekstrim, ada yang bergaris keras, ada yang toleran tinggi, ada yang santai-santai saja gitu kan. Nah, kemungkinan kalau menurut saya, kemungkinan di daerah yang tempat kejadian itu mungkin orang-orangnya memang pemahaman keimanan dia itu mungkin agak merasa terusik dengan peribadatan yang dilakukan oleh dari pihak Kristen tadi itu, apalagi dengan kata-kata tadi di situ dibawahkan bahwa sudah minta izin tapi tidak dikasih. Nah, kalau warga kan begini, Pak RT misalkan saya RT nih, saya bilang gini, itu sudah saya tegur ketika ada orang datang ke saya. Iya, itu sudah saya tegur, sudah tidak saya kasih izin, tapi nggak tahu kenapa kok tetap melaksanakan. Secara otomatis kalau orang itu mendengar seperti itu, awalnya sudah tidak boleh, minta izin tidak dikasih, kok tetap melakukan acara, kan orang pasti muncul emosinya. Mungkin nggak Pak, rumah pribadi saya minta izin sama orang gitu. Logikanya gitu loh. Ini penasaran saya adalah gitu. Ini kan villa pribadi orang, bukan yang namanya kayak lapangan umum. Mungkin boleh lah ya izin dulu gitu. Ini kan rumah pribadi ya, kali harus izin. Ya gitu, kalau menurut pertanyaan saya gini Pak. Pertanyaan saya gini Pak. Kalaupun memang ada peribadatan di situ, emang apa sih ruginya sama kalian? Apa gitu? Rusakkah langsung gendang telinga kalian nengok orang ibadah, dengar suara ibadah? Atau gimana nih? Ya, saya penasaran aja. Iya. Saya tadi kan bilang ada beberapa daerah yang memang orangnya itu pemikirannya ekstrim ada. Tapi kan tadi saya sudah bilang, di kampung saya, di daerah saya ini, masjid sama gereja berhadapan-hadapan. Saya nggak mau, kita nggak usah berretorika itu tadi. Makanya saya itu kan saya bilang berarti di sana itu orangnya ekstrim. Pertanyaan saya gini terhadap umat Islam. Saya tanya gini, apakah kalian itu terlalu jijik mengizinkan kami ibadah? Apa sih dalam hati kalian gitu? Sampai kalau kalian segitunya. Kalau saya pribadi nih Mbak. Bentar Bang. Kalian kalau boleh bertanya kepada kami terganggu nggak ya dengan suara toa 5 kali sehari yang sampai radiusnya tuh berapa jaraknya itu? Kalian pernah nanya nggak sih itu ke kami? Kami keberatan atau enggak? Kalian pernah nggak nanya itu? Saya tanya kalian. Ini kalian juga mau ibadah kalau kan saya, konteksnya? kalau Mbak nanya ke saya nih, Mbak, Gini bentar, sebelum Bang Riko dan Pak Sabila, tolong berpikir netral dulu. Saya tanya dulu Anda. Siapa Ya. Bunda Agatha? Dari awal saya masih narasi tadi itu mengedepankan toleransi nggak? Maksud saya gini, oke, itu hanya kata-kata Anda, tapi pada faktanya kata-kata. nih, Kamu loh, datang itu ke rumah kata-kata saya. Anda. Kamu Pertanyaan saya secara faktual ya Pak ya, yang benar-benar ini terjadi. Pernah nggak sih kalian itu bertanya kepada kami gitu? Kalian merasa terganggu nggak sih
suara toa kami ini 5 kali sehari loh. Ya, Jejeritan kalau dan kayak gitu juga dalam- Mbak, di Sabar, Bang luar Riko, misalkan yang sabar. mayoritasnya Kristen juga sama aja Mbak. Sabar. Ini kan Anda tadi kan orang ibadah dilarang. Apa alasannya sampai detik ini nggak tahu saya. Apakah terlalu berisik? Itu karena nggak diizinkan itu karena di situ itu lebih banyak Muslim daripada kenapa? Kristen. Ini dengar Pak, kenapa nggak diizinin? Pertanyaan saya itu Pak. Riko. Itu Kenapa karena orang ibadah nggak takutnya diizinin? ada. Kenapa? Karena takutnya ada kayak gitu. Ada. Saya tanya itu. Ya, Ini kenapa nggak diizinin? Karena di situ Kalian itu pernah nggak minta izin? mayoritas Muslim Mbak. Sabar, lu mayoritas apapun itu toleransi bang, toleransi. Ingat abang ya, toleransi itu tidak memandang yang namanya Loh, Mbak, mayoritas kalau dan misalkan main kayak minoritas. gitu Mbak. Sabar, Inggris kalau anda mengatakan toleransi bang, toleransi apa hanya terjadi untuk yang minoritas atau yang minoritas? Kalau anda bawa minoritas dan mayoritas, anda tidak bertoleransi di sini bang. Toleransi itu bang, nggak mandang mau satu orang pun warga Kristen di Indonesia ini, toleransi itu tetap harus dijalankan bang. Jangan karena lu mayoritas. Oke, sekarang begini. Nah, itu. Misalkan Mikir. misalkan polisi nih ada keramaian misalkan kayak stadion kayak kemarin. Nah, silakan Pak Sabili. Pertanyaan saya itu masih belum terjawab hingga detik. Gini. Orang ibadah, di mana sih letak keberatan kalian sampai nggak ngizinin orang ibadah? Bukan berbuat maksiat kok. Iya. Ibadah. Gini loh. Kalau yang saya tangkap Negatif gitu. Gini, Apakah terlalu berisik? Atau apa? Gini, Pertanyaan Bunda. saya itu. Kalau yang saya tangkap dari kasus yang di Cidahu saja ya, yang di Sukabumi ya. Kalau yang saya tangkap, kenapa pihak RT kelurahan tidak memberikan izin? Kan di situ tadi sudah dikatakan bahwa Pak RT tidak memberikan izin, Pak Lurah tidak memberikan izin karena takut reaksi masyarakat. Loh, tidak bisa kan RT-mu ini mengajarkan toleransi? Loh, gitu. Jangan karena ada desakan masyarakat terus langsung. Kalau desakan masyarakat negatif, Pak, itu hal negatif loh Pak. Desakan masyarakat yang bersifat negatif kok diizinin? Sekarang saya tanya, itu RT izinin Pak ngegebukin kaca rumah villa? Saya tanya itu RT-nya ngebolehin ngancurin jendelanya rumah itu, mata-matain salib. Itu RT-nya gimana? Desakan Sekarang apa? gini Mbak Agatha, kita Nah. bicara fakta ya, kita bicara fakta. Iya, bicara fakta dong. Bicara fakta. Ini saya juga pernah menjabat sebagai ketua RT juga pernah saya. Jadi begini, walaupun saya punya kebijakan, jangan, misalkan saya larang itu jangan, ya. Justru orang-orang itu malah justru akan membahayakan keselamatan saya. Mungkin di sana belum berlaku seperti itu. Ya sudah. Anda mau membela yang benar atau membela yang nggak benar? Pertanyaan saya itu. Kalau saya ya Anda sebagai warga, Anda sebagai ketua RT, misalnya sebagai RT, ya. Gini Pak, apakah keputusan RT itu berdasarkan voting atau berdasarkan keagamaanmu? Karena di dalam agamamu ada nggak diajarkan gitu? Tadi karena saya mendengar perintah dari narasi Bapak, ajaran agama Bapak itu toleransi lah, lakum dinukum waliyadin lah. Harusnya sebagai RT Anda itu mengajarkan hal yang bersifat agamawi, bukan malah desakan nafsu birahi seorang aja gitu loh. Bukan. Ya. Bukan Jadi gini begitu. Pak, dengar Faktanya Pak. bukan Jadi begitu. kalau Anda hanya berdasarkan desakan warga, walaupun itu salah, Anda muluskan keinginan mereka. Saya rasa Anda tidak pantas Gini, disebut ya. RT, Pak. Boleh saya bicara? Boleh? Silakan. Kita ketika menghadapi situasi yang situasional seperti itu, ya kita tidak bisa mengandalkan teori-teori saja. Seharusnya RT itu begini, harusnya RT begitu. Betul. Tetapi yang seperti saya bilang tadi itu, ketika si RT ini maju melarang dengan masa yang segitu banyaknya, sudah pasti kalah RT-nya. Itu mayoritas emang diajarin apa sih Pak sama guru agamanya? Pertanyaan saya itu. Yang jelas kalau diajar di dalam Katanya ajaran agamanya bagus. Dengerin, makanya ya kan? biarkan saya tuntas dulu dong, biarkan saya tuntas dulu ngomongnya, nanti biar paham. Jadi gini, kalau berbicara soal agama, semua pasti sudah dikasih tahu soal toleransi. Cuman kembali kepada SDM masing-masing, kembali kepada keimanan mereka masing-masing. Kita nggak bisa, walaupun ini maaf ya, kita tidak bisa loh sebagai orang pendakwah sekalipun
mendakwai seseorang itu harus benar-benar nurut mengikuti apa yang kita dakwakan, kan nggak bisa, itu tergantung orangnya. Mungkin nggak kalau ada orang tua mengajarkan baik, anaknya juga tidak menghasilkan hal yang baik. Belum tentu. Contohnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu bapaknya dia nabi, anaknya saja murtad. Enggak. Dari Makanya mana dia- kali lo? Dari mana? Mohon maaf ya Pak ya. Kalau Anda bicara Nuh ya, itu nggak ada di dalam iman kami yang anaknya murtad. Ini agak lain lagi. Gak usah main karang-karangan Pak, pakai data Enggak ya. ngarang, itu kan Di dalam keimananmu, Agatha. Oke, Itu oke, kan dalam oke. keagap. Silakan dalam iman Anda gitu. Lah Ingat iya, ya Pak. dalam Ini, iman saya, dalam iman saya. Kata Bapak, ini kan mayoritas. Mayoritas itu beragama. Saya nggak pernah bilang mayoritas loh ya, bukan saya. Oke, ini kan di situ kan kata Bapak kan, lah itu memang mayoritas di daerah Sukabumi itu kan memang Muslim ya kan, kita tahu. Kalau memang ini ajaran ini memang baik adanya, ajaran ini memang mengajarkan yang namanya adab. Ya tadi Bapak bawa SDM orang ya, beda-beda gitu. Apakah adab hanya dimiliki orang yang SDM tinggi? SDM rendah nggak punya adab? Anda mau menurunkan integritas seorang yang tidak berpendidikan loh Pak. Karena saya juga lulus SD. Tapi saya tahu di mana itu adab. Jadi jangan bawa-bawa SDM Pak. Kalau Anda bawa SDM, sabar saya selesaiin. Saya selesaiin. Jadi Pak, kalau memang ajaran ini baik dan kalau memang ajaran ini mengajarkan toleransi, ya, tanpa Pak RT pun menghimbau itu, saya rasa yang namanya pendidikan formal itu diterima setiap anak-anak dan diterima juga setiap orang tua. Orang tua saya rasa ya, dia juga mengajarkan pendidikan informal gitu loh, ya, informal dan formal itu. Apakah ini kurang gitu? Untuk kita menghargai keimanan orang lain. Ya. Kalau Anda bicara memang tentang toleransi ya, sesuai yang Anda nyatakan tadi, adakah salah satu dari iman Anda yang mengajarkan tidak toleransi? Gini loh, kalau berbicara keimanan itu kan tergantung kadar keimanan orang masing-masing, tergantung individu. Makanya saya bilang tergantung SDM-nya orangnya. Setiap ajaran pasti selalu baik, diajarkan baik, sudah diajarkan secara baik, harus berbuat baik. Kalau SDM tinggi biasanya adabnya gimana? Kenapa? Kalau SDM-nya tinggi biasanya adabnya gimana? Sebetulnya kan begini, bukan masalah SDM tinggi. Ya, jadi saya bisa tahu gitu, karena Anda bawa SDM, jadi Gini kita loh. sih tahu gitu. SDM Biasanya di sana kalau orang seperti SDM apa tinggi, toh? biasanya kalau orang SDM tinggi itu dia lebih mudah, lebih cepat menyerap apa yang disampaikan oleh orang. Jadi Anda kalau yang seperti demikian berarti Anda mau mengatakan SDM mereka ya lebih cepat, lebih mudah, lebih menyerap dan lebih bertoleransi. Berarti Anda mau mengatakan SDM mereka? Enggak, bukan seperti itu juga. Oh, Seperti itu loh, juga. yang mana? Itu Oke, kan silakan. situasional. Siapa namanya? Bunda Agatha. Itu kan situasional. Ketika di dalam satu perkampungan itu, ini terlepas dari orang SDM rendah atau tinggi, kalau sudah muncul ketidaknyamanan satu kampung misalkan, itu kan sudah tidak melihat mereka itu SDM rendah atau SDM tinggi. Yang Bunda Agatha permasalahkan kan, apakah ajaranmu tidak mengajarkan seperti itu? Sudah, kalau mengajarkan kan sudah. Kembali kepada orangnya kan, kembali kepada individu masing-masing. Sama juga di Kristen juga misalnya, kembali Ini ya, kepada Bang, ya. individunya Ini juga ya. kan. Oke, ini ya, saya baru tahu Riko Batak ini tadi yang naik tadi. Tiba-tiba typingnya gini Pak. Ini tadi kan sok-sokan nih ya, lu datanya nggak ada. Toleransi yang gimana maksudnya kamu Agatha yang gereja melegalkan LGTV yang kamu toleransi? Di mana Pak yang melegalkan gitu? Silakan di Indonesia bawa datanya lagi Pak Riko. Silakan naik Pak Riko. Kata Anda ini ya, tadi yang katanya tiap minggu ibadah, Anda nggak punya data. Sekarang baru lagi nih statement Anda. Di mana? Silakan tunjukkan di Indonesia yang melegalkan demikian. Silakan datanya Pak Riko. Silakan. Anda harus Ya, punya kamu data. pernah lihat berita nggak? Kalau misalkan mayoritas di Inggris itu apa? Jangan Kristen ngomong kan? Inggris, ini Di Indonesia. mayoritas Pak. Inggris itu Ngomongin apa malah. isinya? Isinya Tunjukkan sama saya data di Indonesia. Kita mayoritas bahas dan Indonesia. minoritas. Ya, Kalian kan gini bicara- bang, ya. Saya bisa tunjukkan di Jerman. Anda tahu Ragil, Anda tahu Kak Itwil. Nah, itu pikirin dulu bang.
Kau nggak punya data dari kami. Wah, dengar ya, Bata Dale, cocok kali memang namamu, Dangleng. Seperti itu. Tidak ada gereja yang melakukan itu dan tidak ada ajaran kami. Ya, kalau kami boleh buka, tapi saya nggak mau lompat ke koridor yang lain ya. Betul. Sebenarnya saya bisa buka data kamu seperti apa. Ya, Riko, selesai kau di sini. Karena saya masih mikirkan teman-teman saya yang di Indo. Ya, selesai kamu. Kalau saya ini nanti selesai. Bisa aja saya gas kamu, tapi saya nggak mau ke situ. Oke? Karena yang saya pandang Bapak ini, kamu memang mungkin bukan bagian dari orang yang SDM tinggi menurut Bapak ini. Saya tuh SDM kamu rendah, sayang. Saya selalu menekankan kepada setiap lawan bicara saya atau mungkin teman-teman saya ya. Ketika kita berdiskusi, usahakanlah supaya tidak keluar dari koridor. Apa yang kita bahas ya cukup itu sajalah. Jangan melebar kemana-mana. Nanti kalau melebar kemana-mana berantem jadinya. Berantem. Makanya kita gini kan diskusi ya kan, diskusi. Kalau menurut hemat saya, ya seperti tadi sudah saya katakan bahwa ketika sudah timbul ketidaknyamanan di satu tempat, di satu wilayah, dan itu kebetulan mereka memang orang yang Buddha katakan tadi mayoritas ya, mayoritas. Ini seorang RT tidak akan bisa mengatasi walaupun ajaran agamanya sudah disampaikan loh. Karena sudah apa ya, kita melawan kita dengan hati dingin, dengan akal, dengan logika kita, tetapi mereka dengan emosi. Gak akan masuk. Ketika kita menasihati, membicarakan sesuatu kepada orang yang sudah dipenuhi nafsu, gak akan masuk. Itu kalau menurut pandangan saya. Setuju Pak, memang makanya saya bilang adab itu di mana-mana di atas dari akal. Saya ngelihat banyak orang berakal, banyak yang SDM-nya tinggi tapi tidak beradab. Contoh Riko yang tadi, nggak ada adabnya, nggak ada adabnya, nggak ada ilmu, nggak ada data lagi. Ini saya lebih miris lagi daripada ini. Jadi kita nggak usah lari-lari dan nggak usah lompat-lompat ya. Makanya itu yang menjadi pertanyaan saya. Atas dasar apa orang-orang di Sukabumi sana mendesak tidak boleh beribadah? Itu masih sama pertanyaan saya. Apa alasan mereka mendesak tidak boleh ibadah? Apa sih? Itu sebetulnya gini Bunda Agatha, yang bisa menjawab itu ya orang sana sendiri. Adakah ajaran, saya tanya, adakah ajaran bahwa orang Islam lokal nggak ada ajarannya? Makanya saya bilang mereka tidak punya alasan yang kuat mendesak orang untuk tidak boleh beribadah. Nah itu ya, kalau memang tidak ada ajarannya ya silakan, nggak apa-apa. Tapi masa iya orang beribadah dilarang? Ini kan logikanya orang ibadah itu ya malah dibolehin. Ini kok malah nggak dibolehin. Makanya ini kalau menurut hemat saya, ini hanya sebetulnya itu apa ya? Dibilang miskomunikasi juga bisa. Miskomunikasi. Kalau miskomunikasi dikatakan dari tadi minta izin kok. Ya. Minta izin, berkali-kali minta izin dan nggak dikasih izin. Gini Bunda Agatha, mungkin saya juga belum tahu secara pasti. Mungkin mereka yang di sana itu kan beranggapan bahwa setiap kegiatan keagamaan itu dianggap peribadatan, ibadah. Setiap kegiatan keagamaan dianggapnya itu ibadah, ya kan? Padahal kalau memang itu yang jadi acuan, ya, yang jadi acuan memang di dalam rumah ibadah ini memang ada aturan khusus bagi rumah-rumah yang dijadikan tempat peribadatan, memang ada aturan khusus itu. Seperti itu. Nah, jadi mereka mungkin kan ini retreat itu apa, misa itu apa, kemungkinan mereka anggap itu semua lah. Semua kegiatan itu dianggapnya itu ibadah utamanya orang-orang yang dilakukan di Cidahu itu tadi. Cidahu apa mana tadi lah, pokoknya daerah sana lah, Sukabumi, ya kan, kemungkinan kan seperti itu. Jadi Undang-Undang Dasar 45 ya, pasal 28E ayat 1 dikatakan gini ya. Setiap orang bebas mengeluh agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewargaan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya berhak kembali.
Ini, dan dikatakan di pasal 2-nya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Ini dilindungin ini, ada undang-undangnya. Saya sudah tahu, saya sudah tahu. Kenapa orang-orang diizinkan kok beribadah, kenapa dilarang? Ini yang sampai detik ini, tanyakanlah pada hati dan jiwa kalian, kenapa orang beribadah harus dijahilin gitu? Apa sih yang dalam diri kalian? Atau kalian pengen itu kami tuh musnah semua dari muka bumi ini? Atau cemana? Saya mau tahu gitu loh. Kalau saya Kenapa sering sekali gini ya Pak ya? Sering sekali ya. Iya. Persekusi itu beberapa kali saya pernah baca. Ada orang doa novena, ada tiba-tiba lagi ibadah bawa benda tajam itu perempuan, ada bawa ransel. Ini kenapa sih pada kayak gini? Mendirikan gereja dihalang-halangi. Apa sih? Kenapa sih? Kan toleransi. Kenapa kita nggak bisa menghargai? Apakah iman kalian tergerus kalau adanya didirikan gereja? Apakah iman kalian tergerus kalau ada orang Kristen beribadah? Kan tidak. Kami pun menghargai kalian. Saya orang Kristen Pak, dengar 5 kali sehari, nggak kurang iman saya dengarkan itu, nggak apa-apa. Saya menghargai. Ya udahlah. Itu memang kalian disuruh seperti itu, tapi saya juga nggak pernah nemu ya dalilnya ya menyuruh orang sholat itu pakai toa, itu belum nemu. Saya belum nemu ya kan, ada dalilnya gitu. Nah, tapi memang nggak pernah, Bunda Agatha, tidak ada orang sholat pakai toa, nggak ada. Bukan, maksud saya menyeru orang sholat, Bapak dengar nggak tadi? Ya, saya juga nggak pernah nemu dalilnya menyeru orang sholat pakai toa. Itu saya juga nggak dapet di dalam kitabnya diajarkan. Tidak ada. Nah, oke, maksud saya adalah begini, apakah saya pernah gitu kan? Begini, kan tidak gitu. Iman saya itu nggak akan langsung tiba-tiba kurang dengar itu. Nggak lantas saya ini. Terus kenapa gitu? Kamu tidak enjoy dengan agamamu gitu loh. Harus sekali demikian. Sampai detik ini Pak masih miris gitu loh. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.